Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia kelas 11 SMA Islam plus Askia. Kali ini kita akan membahas soal tryout SBMPTN ya di sekolah kita pada bulan Mei atau pada hari Sabtu yang lalu. Langsung saja kita masuk kepada nomor 1. Di nomor 1 ini kita akan melihat ya, di sini ada soal tentang larutan penyangga. Soalnya adalah di antara campuran berikut yang akan membentuk larutan penyangga. Jadi yang ditanya adalah mana yang membentuk penyangga. Nah, larutan penyangga pada pelajaran kita yang lalu disebut juga sebagai larutan buffer ya kan. Larutan buffer. Buffer ini sangat penting dan harus atau wajib semua siswa kelas 11 mengetahui karena sering ditanya di soal. Nah, buffer atau larutan penyangga ini dibagi menjadi 2, ya kan? Yang pertama yang lalu kita bahas ada namanya buffer asam, ya kan? Ada namanya buffer asam. Yang pertama, larutan buffer ini kita bagi menjadi 2. Ada namanya buffer asam, ya kan? Kemudian yang kedua adalah buffer basah. Jadi ada buffer asam, ada buffer basah. Nah, bagaimana buffer asam dan buffer basah ini terbentuk? Tentu kita harus ingat, buffer itu adalah campuran. Kalau buffer asam ya yang lalu itu merupakan campuran dari asam lemah, ya kan? Asam lemah dicampurkan atau ditambahkan dengan garamnya. Ini Bapak singkat aja dengan G, garam. Sementara buffer basah adalah campuran dari basa lemah dengan garamnya. Ya, jadi buffer asam, asam lemah dengan garamnya, buffer basah, basa lemah dengan garamnya. Nah, lalu kalau dicampurkan masih asam dan basa seperti ini, maka bagaimana cara menjawabnya? Mana yang nanti akan membentuk asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya? Kita langsung lihat ke soalnya. A. 100 ml asam NaOH dan 50 ml HCl. Nah, pada soal ini kita harus melihat lebih dulu, atau kita di sini kunci jawabannya sudah di bold berwarna merah ya, yaitu kunci jawabannya adalah yang D ini. Nah, yang D ini yaitu 100 ml NH4OH 0,1 m ditambah 50 ml HCl 0,1 m. Nah, kita coba aja langsung menjawabnya ya. Kita bahas gitu ya. Untuk yang nomor 1 ini, kenapa jawabannya itu adalah yang D? Ya, kenapa jawabannya adalah yang D? Nah, kita lihat di sini dulu. Pertama, kita cek NH4OH. NH4OH. Lalu kita buat reaksinya atau kita tambahkan dengan HCl. NH4OH dengan HCl. Nah, menurut reaksi asam basa ya kan, ini yang lalu kalau OH-nya ya kan bersama H-nya ini akan membentuk H2O. Kan gitu kan kemarin dalam reaksi. Nah, sisanya apa? NH4 positif. NH4 positif ini jangan lagi ada yang nggak bisa. Ya, NH4 positif karena OH-nya negatif kan, lepas. Kemudian kalau H ini positif, nah, jadi dia bersama dengan OH negatif menjadi H2O. Cl-nya negatif. Jadi NH4 positif, Cl negatif. Maka garamnya NH4Cl. Ya, garamnya NH4Cl. Nah, lalu kita buat di sini ya cara menyelesaikannya, kita buat MBS, mula-mula bereaksi dan sisa. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, NH4OH itu ada 100 ml dengan 0,1 m. Jadi kita kalikan. 100 ml dikali 0,1 m dapatnya jadi 100,1 jadi 10 mmol. HCl 50 ml 0,1 m dikalikan dapatnya 5 mmol. Sementara garam dan airnya mula-mula tidak ada. Oke, nah 10 dan 5 mana yang lebih kecil? Itulah yang akan habis.
10 bagi 1 10, 5 bagi 1 5, berarti yang lebih kecil 5, jadi 5 habis. Ya, jadi nanti mula-mula dikurang bereaksi begini, ya, dia habis. 5 kurang 5. Nah, NH4OH-nya 5 juga, ya, garamnya 5. Jadi 10 kurang 5, 5 milimol. Kemudian garamnya 5 milimol. Nah, pada akhir reaksi ini diperoleh yang bersisa siapa? Yang bersisa adalah NH4OH. NH4OH ini kita tahu dia basa lemah. Kemudian ini adalah garam. Nah, berarti nanti basa lemah bercampur dengan garamnya akan membentuk yang namanya buffer. Buffer apa? Buffer basa. Ya, buffer basa. Itulah nanti alasannya kenapa jawabannya nomor 1 ini. Jawabannya adalah yang dodol. Karena yang bersisa basa lemah dengan garam. Nah, begitu ya. Kalau ada yang belum jelas atau kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan untuk soal nomor 1. Kita melanjutkan ke nomor 2. Jika kelarutan besi 3 nitrat dalam air adalah X molar, maka KSP-nya adalah. Nah, KSP. Jadi pertanyaan soal ini adalah KSP. Pertama, kita harus tentukan dulu senyawanya. Besi 3 ya. Besi 3 nitrat. Besi 3, besi itu kan ferrum Fe. Kalau dikatakan besi dalam kurung 3, berarti besinya 3 positif. Jadi kalau dikatakan besi 3, berarti senyawanya itu Fe ya, ionnya itu Fe 3 positif. Nitrat masih ingat? Nitrat itu NO3 negatif. Jadi kalau dikatakan besi 3 nitrat, maka senyawanya itu adalah Fe kali silang kan ya. Nah, Fe nya 1, NO3 nya 3 kali. Kan gitu. Jadi senyawanya besi 3 nitrat adalah Fe NO3 3 kali. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita bahas nomor 2. Kalau dia ditanya KSP dari besi 3 nitrat tadi Fe NO3 3 kali, maka ini sama dengan ya, sama dengan apa? Sama dengan, nah ini kita harus ionisasi dulu. Kan gitu kan kemarin. Jadi Fe sebenarnya kalau udah tadi tahu Fe-nya 3 kali atau Fe 3 positif, jadi ionisasinya pun mudah. Ya kan? Fe-nya di sini jumlahnya 1 ya. Sementara NO3-nya ada 3 NO3. 3 tadi minus, Fe-nya 3 plus. Ya kan? Nah, jadi kalau umpamanya diketahui di sini dikatakan jika kelarutannya adalah X, kelarutan dari Fe NO3 3 kali ini adalah X. Ya, X. Maka di sini kita tuliskan di sini X. Fe-nya apa? X juga. Nah, NO3-nya karena koefisiennya 3, 3X. Nah, kan gitu ya. Nah, maka KSP dari Fe 3 kali adalah hasil kali ion-ionnya, hasil kali Fe dipangkatkan koefisiennya 1. Kemudian dikalikan dengan NO3 minus dipangkatkan koefisiennya 3. Sama dengan Fe itu X. Ya, kemudian kalau NO3 itu 3X pangkat 3 sama dengan X dikali 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3, 9 kali 3, 27. 27X pangkat 3. Berarti ini nanti sama dengan dapatnya sama dengan adalah 27 X pangkat 1 sama pangkat 3 X pangkat 4. Nah, maka jawabannya di sini jelas D. Ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah dodol. Ini semua sudah kita pelajari. Kalau ada yang belum jelas atau masih kurang jelas, coba buka lagi catatannya, buka lagi pelajaran-pelajaran kita yang lalu.
Nomor 3, suatu larutan asam lemah HX 0,001 M mempunyai pH 5, maka nilai pKa dari asam tersebut adalah. Nah, di sini dikatakan dalam soal ini asam lemah. Ya, jadi dikatakan asam lemah. Asam lemah kemudian diketahui pH. Nah, kalau asam lemah dihubungkan dengan pH, apa rumusnya? Rumus mencari pH-nya atau rumus pH-nya apa? Rumus mencari pH-nya kan ada 2 kalau asam lemah. Apa? Pertama, H+ sama dengan yang pakai akar gitu loh. Akar maka Ma kali Ka. Yang kedua, H+ sama dengan Ma dikali dengan alfa saja. Nah, di soal ini pertanyaannya adalah tentang Ka. Berapakah pKa-nya? Jadi yang kita pakai rumus yang pertama. Nah, karena yang ditanya pKa atau Ka-nya. Oke. Sekarang kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Pertama, asam lemahnya. Asam lemahnya adalah HX. Kemudian dia punya molaritas 0,001 M. Oke, jadi yang diketahui dari sini Ma-nya sama dengan 0,001 M. 0,001 molar. pH-nya 5 ya, pH sama dengan 5. Yang ditanyakan berapakah pKa-nya. Oke, kalau kita masukkan ke rumus yang tadi ya, yaitu rumus yang pertama ini tadi yang tentu semuanya masih ingat, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar dari maka Ma dikali dengan Ka. Nah, yang ditanya pKa, berarti kita nyari dari rumus ini nanti Ka-nya. Nah, Ma-nya kan udah diketahui. Berapa Ma-nya? 0,001. 0,001 dikali dengan Ka. Ini diakarkan. Nah, H+-nya dapatnya dari mana? H+-nya dapat dari pH. Kalau diketahui pH, jadi kan H+ itu sama dengan apa? 10 pangkat min pH. Berarti kalau pH-nya 5, 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Untuk menghilangkan akarnya kita kuadratkan di kiri. Jadi di kiri ini jadi kuadrat, di kanan ini jadi kuadrat seperti biasa. Jadi 10 pangkat min 10 sama dengan, ini akarnya hilang kan ya. Akarnya jadi hilang karena dikuadratkan. Jadi ini 0,01 10 pangkat minus 3 dikali Ka. Ka sama dengan 10 pangkat minus 10 per 10 pangkat minus 3. Ka sama dengan 10 pangkat min 7. Kalau ditanya pKa, berarti sama aja dengan min log dari Ka. Ya kan, sama kayak pH lah ya. Jadi min log dari 10 pangkat minus 7, yaitu sama dengan 7. Jadi pKa-nya itu 7. Sesuai dengan kunci jawaban di sini. pKa-nya 7. Nah. Oke. Kita coba menjawab 2 soal lagi ya. Untuk mengubah 50 ml lautan NH4OH 0,4 M menjadi N6-OH diperlukan tambahan air sebanyak. Nah, soal nomor 4. Ini adalah tentang penambahan air. Ya kan? Diperlukan tambahan air. Jadi ini disebut sebagai soal tentang pengenceran. Masih ingat rumus pengenceran kalau penambahan air? Jadi umpamanya kalian buat buat minuman ya, teh gitu di rumah. Ya, jadi teh itu ternyata terlalu manis. Nah, tentu kan untuk membuatnya menjadi pas, tentu kita tambahkan air, kita encerkan. Nah, inilah disinilah namanya pengenceran. Jadi dalam rumus pengenceran itu kan ada rumusnya ya, M1V1 sama dengan M2V2. Ya, M1V1 sama dengan M2V2. M1 dan V1 ini adalah kondisi sebelum pengenceran.
sebelum pengenceran atau alias kondisi masih dalam bentuk yang lebih pekat, konsentrasinya lebih tinggi. Sementara yang kedua ini adalah setelah pengenceran. Setelah pengenceran berarti dia lebih encer gitu. Nah, lebih encer. Nah, cuman ada yang harus kita ketahui bahwa nanti bagaimana cara menentukan volume yang kedua. Tentu volume kedua itu adalah volume pertama ditambah dengan volume air. Gitu ya. Jadi volume 2 sama dengan volume 1 ditambah volume air. Kenapa begitu? Karena misalkan kita buat teh manisnya itu setengah gelas. Ternyata kita mau encerkan dengan air, kita tambah lagi setengah gelas lagi air kita masukkan. Maka volume yang kedua adalah setengah gelas pertama ditambah dengan setengah gelas air, jadinya 1 gelas. Jadi V2 itu adalah V1 tambah V air. Balik ke soal ini, untuk mengubah 50 ml menjadi, berarti kan ini berarti yang ini adalah sebelum. Kan gitu harus jeli membaca soalnya. Ya, karena setelah kata-kata menjadi berarti adalah kondisi sesudah menjadi. Ya kan, misalkan saya bodoh menjadi pintar, berarti sebelumnya itu bodoh, ya kan, setelahnya itu setelah kata menjadi berarti itu adalah sesudah. Ya, jadi yang ini adalah sesudah ini. Sesudah. Nah, jadi harus bisa membedakan mana yang pertama, mana yang kedua gitu intinya. Nah, masukkan ke rumusnya, berarti ya sebelumnya ini 50 mili, berarti itu V1. V1-nya 50 mili. Kemudian 0,4 itu adalah sebelum juga, berarti molaritas 1, 0,4 molar. Nah, menjadinya itu adalah yang kedua, berarti M2 sama dengan 0,20 atau 0,2 molar. Yang ditanya berapa volume air. Nah, dalam hal mencari volume air yang ditanyakan soal, maka kita cari dulu V2. V2 dari mana ya? Tentu dari rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1-nya 0,4. V1-nya limpul sama dengan M2 0,2 dikali V2. Jadi V2 sama dengan ini kalau dikalikan 200 dibagi 0,2 berarti 20 bagi 0,2 100 ml. Ya kan? 100 kali 100 ml. Nah, yang ditanya V air. V air itu rumusnya kalau kita balik di sini sama dengan jadinya V2 kurang V1. V2-nya 100, V1-nya limpul. Berarti volume airnya 50 ml. Makanya jawabannya yang D untuk nomor 4. Nah, jika 100 ml larutan asam monoprotik kodein dicampurkan dengan 100 ml KOH 0,5, maka perkiraan pH yang terbentuk adalah. Nah, nomor 5 ini yang ditanya perkiraan pH-nya. Nomor 5. Dia dikatakan di sini ada larutan asam monoprotik kodein. Kodein ini biasanya digunakan untuk obat batuk ya, obat batuk karena dia bersifat narkotik ya, narkotika. Nah, 100 ml larutan asam monoprotik kodein 0,05 m dicampurkan dengan 100 ml KOH 0,05 m, maka nah, kalau dia dikatakan asam monoprotik, mono itu 1, protik itu proton, berarti H plusnya itu ada 1, monoprotik ya. Jadi umpamanya kodein ini kita buatlah asamnya menjadi asam kodein, kita misalkan dengan HX kodein ya, kemudian ditambahkan dengan suatu larutan lain yaitu namanya KOH, ditambah dengan KOH, maka menurut reaksi asam basa seperti yang biasa sudah kita reaksikan, berarti hasilnya adalah KX tambah dengan H2O ya. Nah, HX ini disebutkan dalam soal ini dia merupakan asam monoprotik dan punya Ka. Ingat tadi yang punya Ka itu adalah asam lemah. Nah, jadi si HX ini asam lemah. KOH golongan 1A basa kuat. Asam lemah tambah basa kuat. Sekarang kita tentukan MBS-nya untuk memperkirakan pH-nya.
Kan gitu biasa, ya kan? pH campuran kemarin. Oke, sekarang kita kalikan ya. 100 mili asam monoprotik 0,05 m. Kita kalikan 100 ke 0,05 berarti 5 milimol satuannya. Karena ada mililiter. Kemudian 100 ml KO 0,5 sama berarti 5 milimol. Nah, ini yang mula-mula belum ada. Jadi kalau sama seperti ini gimana, Pak? Berarti ya 55. Garamnya juga 5, airnya juga 5 kan gitu ya. Kita kurangkan. Habis dia. Cuma garam yang tersisa 5 sama air. Nah, kalau seperti ini apa yang terjadi nih? Ada yang masih ingat? Kalau direaksikan antara yang lemah dengan yang kuat, ternyata dua-duanya habis, hanya garam yang tersisa. Maka kalau terbentuk garam seperti ini, ya hanya garam yang tersisa seperti ini, asam sama basanya nggak ada lagi gitu ya, habis. Maka yang terjadi adalah hidrolisis. Hidrolisis garam apa? Hidrolisis garam di mana garamnya itu berasal dari apa? Basa kuat dan asam lemah. Kalau basa kuat asam lemah, maka garamnya bersifat yang kuat, yang mendominasi. Maka garam basa karena basa kuat yang basanya yang kuat di situ, maka sifatnya basa. Kalau bersifat basa pasti pH-nya di atas 7. Jadi untuk soal seperti ini yang opsinya tidak menyebutkan nilainya langsung, maka kita perkirakan saja. Kalau dia bersifat basa berarti pH-nya di atas 7 atau lebih besar dari 7, maka jawabannya bola. Nah, Bapak rasa demikian dulu video kita hari ini. Ya, kita lanjutkan insya Allah besok di soal-soal yang lainnya. Terima kasih.